Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Ihya sore ini menerangkan tentang miniatur dunia atau gambaran dunia. Ternyata banyak orang yang terbujuk pada lahiriahnya dunia saja, dalamnya mereka tenggelam sampai akhirnya tidak bisa keluar. Iklam ana awailat dunya tabdu hayyinatan layyinatan yadunul khaid fiha anna halawata khafdiha ka halawatil khaud fiha wa hayata fa inal khaud fid dunya sahlun wal khuruj minha ma'as salamah syadid. Masyaallah, inilah ya. Ketahuilah bahwasanya gambaran daripada dunia itu awalnya memang enteng, lembut. Orang yang mau menyelami di dalamnya itu melihat manisnya dunia, seakan-akan kedalamannya dunia tadi masih semanis luarnya. Gini, Menden? Ya, Benda? Paham? Jadi orang melihat dunia itu melihat lahirnya manis, enteng, sehingga orang yang mau menyelaminya itu menganggap kedalaman daripada selaman dunia sama dengan manis luarnya. Ternyata tidak. Semakin tenggelam maka dia semakin jauh, semakin tenggelam dia tidak merasakan manis seperti awalnya. Contohnya ya banyak tuh. Kayaknya pertama manis, seperti diilustrasikan nang WA itu ada apa namanya, semut dulit madu, nyicipi madu, enak. Loh, kalau enak ya lebih baik saya masuk saja. Akhirnya masuk ke dalam, kakinya kecepit madu, satunya kecepit madu, wis ndak bisa keluar dari madu sampai akhirnya dia tenggelam mati di dalam dunia. Semut mati ndak ada efek. Kalau manusia ini yang bahaya, ketika mati hatinya pas mati mandengnya mandeng dunia. Naudzubillahi min dzalik. Padahal orang yang dikatakan siratal mustaqim itu apabila ketika mati mandengnya pada Allah. Ini bahayanya. Semut mati tenggelam neng matu, semut tidak ada resiko neraka. Tapi ini bahayanya di sini, masya Allah. Digambarkan oleh Imam Ghazali, yadunul khaid fiha ana halawata khafdiha ka halawatil khaud fiha. Jadi manisnya menyelami dunia itu sama dengan manisnya mulai masuk. Ini kebanyakan pemikiran manusia akhirnya tenggelam. Padahal hayhata, tidak bisa begitu. Kenapa? Fa innal khaud fid dunya sahlun wal khuruj minha ma'salamah syadid. Masuk untuk menekuni urusan dunia, masuk untuk tenggelam dalam dunia, masuknya gampang, tapi bisa keluar dengan selamat sangat sulit sekali. Sudah punya apa itu masih bingung, sudah punya apa masih bingung. Kadang sudah orang lain itu lo pengen kayak DWE gini, orang lain itu lo kemecer, jangankan saya itu seperti Kaji Isman dapat separuhnya saja saya sudah alhamdulillah. Tapi Kaji Isman, wah jangan harus beli ini aku tuh mak ini ngaji. Tapi harus diresapi. Masuknya gampang, tapi keluar dengan selamat sangat sulit kalau sudah terjaring dengan fatamurganya dunia. Sulit sekali. Padahal apa? Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
ada suatu hari di mana tidak akan bermanfaat harta, tidak akan bermanfaat anak, kecuali mereka yang sowan kepada Allah dengan hati yang selamat. Sowan kepada Allah dengan hati yang selamat gimana? Hatinya bersih ketika meninggalkan dunia menghadap Allah, hatinya betul-betul selamat, tidak terjerat oleh apa-apa. Matinya ikhlas, matinya tenang, matinya siap. Masya Allah. Jadi penting nih. Jadi dunia itu ya diambil sambil lalu, usaha ikhtiar, ya ikhtiar. Mata bagaimana cara untuk mencari rezeki, telinga gimana supaya dapat rezeki, lisan gimana supaya rezeki, tapi hati jangan sampai terpengaruh. Hati jangan kepuo-puo, hati jangan ambisi. Ambisi itu apa? Tidak pernah merasa tenang, tidak pernah merasa cukup, kurang. Khawatir pas tepak kegelut-gelut semacam itu, kematian datang mendadak. Mati ini berarti menghadap dunia. Naudzubillahi min dzalik. Masya Allah itu ngoten hayata sulit. Waqad kataba Aliun radhiyallahu an ila Salman al-Farisi bi misalia faqal masalud dunya masalul hayyah layinun masuha tapi wayak tulu summuha fa'rid amma yujibuka minha likillati ma yashabuka minha. Perumpamaan dunia itu adalah perumpamaan ular. Kelihatannya lembut, nggih. Kelihatannya lembut, halus, empuk. Tapi kalau kita sudah bermain bergelut dengannya, ternyata racunnya membunuh. Boleh kita bermain dunia kalau bisa menaklukkan racunnya. Gimana racun dunia? Kalau belum punya, cari sekedarnya, hati jangan terpengaruh, hati tetap nerimo, ikhlas, hati tetap syukur seadanya, tapi tetap mencari. Kalau sudah dapat, jangan medit. Itu bisa menaklukkan racun dunia. Kalau medit terus itu nanti modelnya model pelembungan, karepnya melembung terus, ternyata meledos. Kalau sudah kaya, jadi orang terkenal, jangan sombong, jangan sok, jangan suka mencaci orang miskin, jangan menjelek-jelekan orang yang butuh. Itu menaklukkan racun dunia, tidak apa-apa. Dermawan, ya tambah baik. Agama kalau ditopang orang-orang dermawan, orang yang bisa menaklukkan racun dunia, luar biasa perjalanannya. Di dunia itu kata Sayyidina Ali seperti ular. Lahirnya kayak lembut, halus, mengkilat, tapi ternyata racunnya mematikan. Masya Allah. Wadu'an kahumumaha, jangan terlalu prihatin dengan urusan dunia. Bima aikonta min firokiha. Masya Allah. Misalun akhar lid dunya fi ta'aduril khalas min tabiatiha ba'dal khaut fiha. Masya Allah. Ada lagi ini perumpamaan yang lain terhadap dunia, sulitnya selamat dari jeratan tenggelam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama masalu saibid dunya kal masyi fil ma, hal yastati'u alladhi yamshi fil ma an la tabattala qadamahu. Orang yang bergelut dengan dunia itu diumpamakan seperti orang yang mau masuk atau berjalan di atas air. Sedikit sekali mereka yang selamat, sedikit sekali mereka yang tidak tenggelam. Ya ada orang sakti-sakti itu tidak tenggelam, tapi kalau tidak sakti, tidak bisa menaklukkan dunia, pasti tenggelam. Jadi lembut, indah, kita mau berjalan mengarungi, ternyata sangat sedikit yang selamat, rata-rata tenggelam sampai yang paling enak ya wis ibadah, zikir, minta kepada Allah. Yang penting jangan ambisi. Kalau ambisi kayak itu loh, katanya Kanjeng Nabi yang dawuh, perumpamaan orang yang bergelut dengan dunia,
orang yang memandang dunia itu orang yang mau berjalan di atas air. Sedikit sekali orang yang selamat, rata-rata tenggelam. Wush, kepuo-puo kata orang Banyuwangi. Ndak ada cukupe. Kurange. Akhirnya katanya Gus Ali, pertama waktunya dihabiskan, sehatnya dihabiskan untuk cari dunia. Engkau akhir-akhir dunianya dihabiskan untuk cari sehat. Gimana? Pertama waktunya, sehatnya, sangking toko bingungnya dihabiskan kanggo dunia. Ngelek wis klepek-klepek, akhirnya sehatnya waktunya habis untuk cari untuk duitnya waktunya habis untuk cari sehat. Ini masih sing ngaji Ali Mustafa. Ya ketitian wong iki ngaji. Ngaten. Sulit orang yang selamat dari tenggelam lek anu. Wis enak biasa ngaji, bisa baca Quran. Wa hadza yu'arrifuka jalata qaumin dhannu annahum yakhuduna fi na'imid dunya bi abdanihim wa qulubuhum minha mutahhiratun. Banyak orang yang berkata dan berprasangka saya itu urusan dunia, menggeluti nikmat dunia, hanya lahir saja saya, hanya badan saya saja, tapi hati saya tetap bersialah, jarang yang bisa. Paling ndak yang ngaji ikhya, lek gak ngaji ikhya ya sulit. Gini ini logika, ini fakta. Yaitu tadi yang terkaya segedang sewu ternyata tidak puas, dia masih punya program ingin menjadi orang jajaran kaya di wilayah Tulungagung. Ya Pak Tamrin ini sudah luar biasa, sudah senang dengan Green Livina, alhamdulillah. Tapi apa senangnya sampai sekarang apa enggak? Kalau ternyata mengembang salah enggak ada apa-apa. Ini kalau ditukar sama Innova kira-kira tombok berapa ya? Ya berarti saya kecegur itu. Ngomong nggak ada kalau ya ditomboknya. Kalau ada ndak masalah. Kalau memang ada nganggur, itu namanya tetap nerimo apa adanya. Wong ada. Yang masalah itu sekarang kan mengada-ada itu loh. Pak Tamrin itu saya lihat masih nerimo apa adanya. Oh ada. Ibarat wong mencolot itu masih kemungkinan mampu. Angkat-angkat itu sih bisa sing bahaya itu kan kepuo-puo, ndak kuat mongkot diangkat ya kejeglong tenan. Wes kepluantut-plantut wis kabeh ternyata wis punya utang, si utang lagi, si punya utang. Alah gampang nanti ini bisa dapat rezeki, utang lagi. Ya Allah. Itu yang dimaksud tenggelam dalam lautan dunia. Itu bukan satu orang, itu wis orang kaya jadi koruptor. Pejabat dengan gaji ratusan juta korupsi, masya Allah. Sulitnya untuk selamat dari gubahan dunia. Wa alaikuha an bawatinihim munqati'atun wa dzalika makidatun minas syaiton. Dia selamat, putus antara hubungan batinnya, hubungan nuraninya dengan lahiriahnya. Bohong, wat-wat, bisa-bisa, ayo tambah lagi hutang, ayo bikin anu, iso. Ternyata itu katanya Kanjeng Nabi adalah jeratan setan, tipu daya setan. Sudah setan yang dituruti, nafsu yang disuti, pasti akhirnya gelap. Sebarang penak nerima apa enake, tapi sulit ya, sulit. Kepengin yang aneh-aneh. Kalau ada ndak apa-apa. Balau ukhriju mimma hum fihi lakanu min aqdamil mutafajji'in bi firoqiha, masya Allah. Seandainya sing paling bahaya ketika mereka dikeluarkan dari apa yang ada pada mereka, maka mereka termasuk orang yang paling getun, orang yang paling menyesal dengan perpisahannya. Baik perpisahan belum mati, ya napa? Resikonya orang yang paling berduit adalah ketika berpisah. Resikonya orang yang paling
punya jabatan adalah ketika menjelang berpisah. Ya namanya. Bupati Tulungagung paling susah kalau menjelang purna jabatan. Aduh. Kalau rakyat alah enak. Orang yang punya duit miliarder, ketika ada penurunan, ketika ada gelombang surut, ketika ada kolab, paling susah. Susah. Aduh. Gajah dulu makannya banyak, habis itu tidak ada yang dimakan. Itu di dunia susah kayak gitu. Yang paling bahaya ketika mau mati, aduh. Karena apa? Kematian dianggap dia tidak hidup lagi, atau menganggap aduh, saya akan berpisah dengan dunia saya akan bertemu dengan kegelapan, habis enak saya, habis kenikmatan saya. Ketika membayangkan habis kenikmatan kan susah toh. Nah kalau mati wayah salah sakit sudah bukan kepalang, mau mati susah, habis nikmat saya, habis nikmat. Menjelang kematian adalah masa yang paling menyusahkan. Ternyata di dalam kubur betul sudah gak bisa nikmat, dosane jakate sembarang ndak ada. Nah, untuk billahi mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat. Lahiriah kita tetap ikhtiar, batin kita lepaskan sampai istilahnya mati ing dalem sakjeroning urip. Apa mak? Mati ing dalem sakjeroning urip. Maksudnya gimana? Walaupun kita masih hidup, tapi batin kita sering bertemu Allah. Batin kita sudah sering meninggalkan raga. Allah. Kalau kita bisa mati ing dalam sakjeroning urip, nanti kita akan bisa urip ing dalam sakjeroning pati. Walaupun kita sudah mati, tapi sukmo jiwa kita tetap senang, jiwa kita tetap damai. Kalau kita bisa mati ing dalam sakjeroning urip, nanti kita bisa urip ing dalam sakjeroning mati, tenang, selamat. Itulah yang diharapkan. Al-Fatihah.